Halo Talavers. Boleh jadi peminat mobil listrik di Indonesia jauh lebih di atas angka-angka penjualan EV yang saat ini dijajakan secara resmi. Bukan soal apa, tapi bandrol dari EV emang masih belum terjangkau bagi banyak kalangan. Di saat yang bersamaan, Wuling hadir bak pahlawan dengan menghadirkan line-up EV murah yang ramah rekening orang Indonesia. Terlepas dari itu semua, rupanya di balik kesuksesan Wuling meluncurkan produk teranyar mereka di negeri asalnya, ada hal menarik yang belum banyak diketahui publik, utamanya soal bagaimana mobil ini dibuat. Tapi khusus yang bakal kita bahas ini beda ya sama yang dijual di Indonesia. Wuling Mini EV sendiri telah diluncurkan untuk pertama kalinya di tahun 2020 pada ajang Chengdu Motor Show. Mobil ini dibangun di atas platform Global Small Electric Vehicle yang bahkan memuncaki daftar mobil di Cina di tahun 2021 kemarin. Tapi naik ke tangga kesuksesan tadi bukanlah hal yang mudah. Soalnya para engineer terlatih Wuling harus bekerja keras dalam membangun mobil ini. Di dalam pabrik inilah hasil kerja keras mereka pertama kali lahir. Dalam tahapan proses pembuatannya sendiri, hal yang pertama dilakukan adalah proses pemotongan lembaran baja yang kemudian dibawa ke dalam mesin pres untuk membentuk tiap bagian dari komponen bodi mobil. Di tahap ini, pengawasan tetap dilakukan oleh pihak operator yang telah berpengalaman. Setelah seluruh bagian telah selesai, pemeriksaan secara visual akan dilakukan oleh mereka-mereka yang punya jam terbang tinggi. Sebelum potongan-potongan bodi mobil kemudian akan disortir dan dikelompokkan sesuai bentuknya masing-masing. Kalau sudah beres, proses pengelasan bagian per bagian akan dilakukan oleh robot-robot yang dimiliki oleh Wuling. Penggunaan teknologi semacam ini telah banyak juga digunakan oleh beberapa produsen lain karena lumayan memangkas waktu dalam proses penyambungan tiap bagian bodi mobil. Bagian bodi mobil yang sudah jadi kemudian akan dikirim ke ruangan lain untuk dilakukan proses pewarnaan. Dalam tahap ini juga pihak Wuling kembali mengandalkan teknologi robotik yang mereka miliki. Setelah itu hasil akhir dari pengecatan akan diperiksa secara manual untuk memastikan gak ada bagian yang mengalami kerusakan atau cacat produksi. Kalau lolos dalam tahap ini, bodi mobil kemudian akan dikirim kembali ke divisi lain untuk dilakukan proses pemasangan perintilan-perintilan eksterior macam kaca, bumper, dan lain-lain. Kalau ngeliat desain eksterior dari mobil ini sendiri sih, konsepnya mungkin terinspirasi dari K-Car. Dimensinya sendiri memiliki panjang 2,9 meter, lebar 1,4 meter, dan tinggi 1,6 meter. Kecil banget kan? Desainnya kelihatan sedikit moderat berkat bagian lampu utamanya yang berbentuk kotak. Tapi karena ini EV, ada port charging yang tersemat di balik logo Wuling berwarna merah ini. Turun sedikit ke bagian bawah, tampilan minimalis jelas terlihat pada bentuk bumper yang dipadukan dengan dua buah fog lamp di kedua sisinya. Setelah seluruh bagian eksterior terpasang, langkah selanjutnya adalah pemasangan komponen paling vital yaitu dapur pacu. Dilanjutkan proses pemasangan bagian roda yang diameternya cuma 12 inci. Ingat, ini EV, jadi diameter velg kecil bisa ditoleransi karena mengutamakan efisiensi. Oh iya, ngomongin soal EV, Wuling Mini EV yang telah beredar di negeri tirai bambu dibekali dua pilihan baterai lithium-ion, masing-masing berdaya 9,2 kW dan 13,8 kW. Baterai yang lebih kecil mampu menempuh jarak 120 km dalam sekali charge penuh, sedangkan untuk baterai yang lebih gede ketambahan 50 km alias 170 km sesuai pengetesan New European Driving Cycle. Tahap selanjutnya adalah masuk pada assembly bagian interior. Sebut saja lingkar kemudi, dashboard beserta sistem kelistrikan hingga bagian jok. Untuk menunjang kenyamanan dalam berkendara, pihak pabrikan menghadirkan ruang kabin yang cukup proporsional untuk menampung 4 orang.
di mana kursi bagian belakang dapat dilipat dan dilengkapi dengan pengait kursi keselamatan anak Isofix. Sementara untuk kursi di bagian depan terlihat lebih sporty yang memiliki garis-garis sederhana senada dengan kain bertekstur 2 warna. Menengok ke bagian dashboard yang menggunakan bahan plastik, kesan minimalis juga tersaji di sini. Hanya terdapat tombol pengaturan AC, head unit berukuran mini, kisi AC yang memanjang, dan juga terdapat cup holder. Ya, terbilang standar lah untuk mobil sekelasnya. Jika mobil telah terkait dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah masuk pada tahapan uji coba, di mana mobil ini akan dibawa di ruangan khusus untuk mengecek kembali keseluruhan bagian dari mobil yang telah bekerja sempurna dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Gak cuma itu aja, Wuling Mini EV juga akan melewati uji kebocoran untuk memastikan gak ada bagian bodi mobil yang mengalami kerusakan. Uji cobanya dilakukan di dalam sebuah ruangan yang akan menyemprotkan air dengan volume besar. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan dalam berkendara, pada mobil ini juga telah tersedia fitur pengereman sistem anti-lock brake system dengan electronic brake force distribution. Sementara itu, 57% bodi Wuling Mini EV juga menggunakan baja berkekuatan tinggi. Di balik keunggulan yang ditawarkan oleh Wuling Mini EV ini, rupanya harga mobil ini juga tergolong cukup terjangkau. Karena di negeri asalnya sana, mobil ini dijual mulai dari 28.800 yuan atau setara dengan 60 jutaan rupiah. Bahkan nih, dalam kurun waktu 20 hari pertamanya setelah dirilis, mobil listrik mungil ini telah dipesan sebanyak 15.000 unit.